Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, setelah peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan hukuman mati dengan membakarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dengan menjadikan api yang membakarnya menjadi dingin. Setelah kejadian itu, Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya karena Allah dan hijrah dari tengah-tengah mereka dengan membawa agama beserta istrinya, Sarah, dan keponakannya Lut bin Haran bin Azar. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya anak-anak yang soleh, dan Allah berikan kenabian dan Alkitab kepada keturunannya. Negeri yang dituju adalah Syria, yaitu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus disebut dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 71, ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Lantas, bagaimanakah kisah hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala merekam perjalanan hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam beberapa ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya belasan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang soleh." Quran Surat Al-Ankabut ayat 26-27. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 71-73. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Dan kami menganugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang soleh. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 71-73. Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami beratnya berhijrah. Beliau melalui proses hijrah dengan pengorbanan yang teramat banyak, namun membuahkan hasil yang luar biasa berupa lembaran kehidupan baru serta babak baru dalam berdakwah. Untuk menenangkan dirinya sesaat, Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia menuju Hauran, sebuah tempat yang luas di wilayah Syam. Di sana, ia leluasa dan merdeka. Namun tidak lama kemudian Ibrahim alaihissalam kembali hijrah menuju Yaman karena kala itu Syam dilanda paceklik. Musim pun sangat gersang, sehingga sulit bertahan dalam menjalani kehidupan. Nabi Ibrahim bersama istrinya, Sarah, melanjutkan langkah untuk hijrah ke bumi Mesir. Dalam perjalanan ke Mesir, ada cerita yang menarik sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali hanya 3 kali. 2 di antaranya seperti difirmankan Allah, sesungguhnya aku sakit." Quran Surat Shofat ayat 89. Dan firman-Nya, bahkan patung yang paling besar itu yang menghancurkan berhala-berhala. Quran Surat Al-Anbiya ayat 63. Dan satu lagi tentang keadaan Sarah ketika datang di negeri kafir dan ia bersama Sarah. Ia sebaik-baiknya manusia. Ibrahim berkata kepada Sarah, "Sesungguhnya orang-orang di sini jika mereka tahu engkau istriku, mereka akan membunuhku untuk mengambilmu. Mengakulah bahwa engkau saudara perempuanku dalam Islam. Aku tidak tahu bahwa di muka bumi ini ada orang lain yang memeluk Islam kecuali hanya engkau dan diriku." Ketika Nabi Ibrahim memasuki Mesir, mereka melihat Sarah. Ibrahim berkata, "Telah datang di negeri ini seorang perempuan, dan ia tidak boleh tinggal kecuali saudaramu. Maka pergilah Sarah bersama orang-orang jahat itu." Lalu Nabi Ibrahim menunaikan sholat. Ketika Sarah bersama orang jahat itu, ia tidak dapat menggerakkan tangannya. Lalu Sarah menggenggam tangan lelaki jahat itu dengan kuat. Berkata orang jahat itu, "Berdoalah kepada Allah agar ia melepaskan tanganku dan aku tidak akan mencelakaimu." Hal ini dilakukan 2 kali, dan kali kedua genggaman Sarah lebih keras. Dan lelaki jahat itu meminta Sarah berdoa kepada Allah, lalu Sarah berdoa. Lalu lelaki jahat itu datang menghadap Nabi Ibrahim dan berkata, "Sesungguhnya engkau memberiku sosok setan bukan manusia."
Aku mengusir dia dari negeri ini dan aku menyuruhnya untuk pergi. Nabi Ibrahim pun pergi dan tidak lama kemudian kembali bertemu istrinya. Lalu bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Sarah menjawab, "Baik-baik saja. Allah menahan tangan orang jahat itu dan ia membantuku dengan bantuan sempurna." Abu Hurairah menyampaikan sabda Nabi, "Itulah ibu kalian, wahai anak-anakku, seperti ayat turun dari langit." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Di Mesir, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah menetap dan hidup damai. Beliau hidup dengan damai dan memiliki harta melimpah penuh kenikmatan. Beliau alaihissalam juga dikenal luas oleh masyarakat dan gemar bersedekah. Setelah sekian lama tinggal di Mesir, ia kembali hijrah menuju Palestina dengan membawa bekal harta yang cukup banyak. Nabi Ibrahim tinggal di Palestina bersama sekelompok kecil orang-orang yang beriman kepadanya dan menyambut seruan dakwah. Beliau alaihissalam tetap didampingi oleh istrinya, Sarah, dan pembantunya yang cantik, seorang wanita dari Mesir yang kelak menjadi istrinya, yaitu Hajar. Ibnu Katsir dalam kitabnya menulis, dengan hijrah meninggalkan Mesir ternyata berdampak psikologis sangat besar bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia banyak mendapat hikmah dan pelajaran dari perjalanannya, baik itu cobaan-cobaan, bergaul dengan berbagai manusia, ujian-ujian menakutkan, serta berbagai iringan tantangan yang harus dihadapinya. Namun demikianlah sunatullah yang diberikan kepada Nabi, bahkan seluruh Nabi. Dengan begitu sehingga jiwa mereka bersih karena tempaan alam dan bergulirnya waktu, serta berbagai cobaan agar mereka menjadi teladan terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Muslim, demikianlah kisah perjalanan hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dan kisah hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.